Setelah Aditya Warman pergi, Majapahit kehilangan penjaga keseimbangan. Sekali lagi, setelah Aditya Warman pergi, Majapahit kehilangan penjaga keseimbangan. Oke, itulah untuk judul di episode ini. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera, yang semua kisahnya ini nanti akan berujung kepada legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Oke bro, kita langsung saja. Bayangkan sebuah kerajaan besar seperti Majapahit, luas, kuat, penuh ambisi, tapi di dalamnya ada pertempuran halus yang tidak hanya soal senjata dan wilayah, melainkan soal keseimbangan antara kekuasaan pusat dan daerah, antara Jawa dan Sumatera, antara perang dan diplomasi. Dan di tengah itu semua berdirilah Aditya Warman. Namun setelah ia pergi, Majapahit kehilangan lebih dari sekedar satu pangeran. Ia kehilangan seorang penjaga keseimbangan, dan dari situlah arah kerajaan pun perlahan berubah. Oke teman-teman, sebelum kami lanjutkan, supaya lebih mengerti maksud di episode ini, teman-teman bisa menonton video di part 99 dan part 98. Tugas apa yang pernah dijalankan oleh Aditya Warman dari kerajaan Majapahit. Lanjut, siapa Aditya Warman dan peran awalnya? Aditya Warman adalah tokoh langka dalam sejarah Nusantara. Ia lahir dari darah campuran. Ayahnya berasal dari keluarga bangsawan Melayu, Damasraya. Ibunya kemungkinan adalah Darak Jingga, putri kerajaan Damasraya yang dibawa ke Jawa dalam ekspedisi Pamalayu dari kerajaan Singhosari pada waktu itu. Ia tumbuh besar di lingkungan Majapahit, tapi bukan sebagai prajurit. Ia seorang diplomat dan bangsawan kerajaan Majapahit, cendekiawan, bahkan penterjemah teks-teks Buddha Mahayana dan Tantra. Aditya Warman pernah diutus ke Tiongkok mewakili Majapahit. Kemungkinan ia juga pernah menjalin hubungan dengan istana Tibet atau bahkan wilayah Champa. Ia adalah simbol dari politik luar negeri Majapahit yang cerdas, penuh pertimbangan, dan membuka diri terhadap dunia luar. Tapi mengapa ia pergi? Kenapa ia mendirikan kerajaan sendiri di Sumatera? Bagian kedua, perginya Aditya Warman dan tumbuhnya ketegangan. Aditya Warman akhirnya meninggalkan Majapahit dan mendirikan kerajaan sendiri di Sumatera Barat, Pagaruyung. Mungkin karena konflik internal, mungkin karena ketegangan antara pusat kekuasaan di Jawa dengan para bangsawan berdarah Sumatera, atau mungkin karena dia sendiri melihat Majapahit mulai kehilangan arah keseimbangannya. Yang jelas, setelah kepergian Aditya Warman, arah kebijakan Majapahit berubah drastis. Gajah Mada yang sebelumnya bisa berdampingan dengan Aditya Warman sebagai kekuatan penyeimbang, kini menjadi satu-satunya figur utama. Dengan sumpah palapanya, Majapahit bergerak agresif, ekspansi militer ke Bali, Palembang, Pasai, Tumasik, bahkan ke daerah-daerah yang sebelumnya punya hubungan baik dengan Aditya Warman. Pertanyaannya, apakah semua itu perlu? Atau mungkinkah ada jalan damai yang bisa ditempuh seandainya Aditya Warman tetap berada di sisi raja? Sebelumnya kami memberitahukan teman-teman, kepergian Aditya Warman dari kerajaan Majapahit menuju ke Damasraya itu dilakukan setelah perang Bali. Jadi supaya kita mengerti akan hal-hal yang pernah dilakukan kerjasama antara Aditya Warman, Gajah Mada, dan kerajaan Majapahit sendiri. Anda bisa mempelajari pentingnya peran penting Aditya Warman dalam perang Bali. Lanjut, part 3. Apa yang dihilangkan? Ketika Aditya Warman pergi, yang hilang bukan cuma seorang diplomat. Yang hilang adalah kemampuan mediasi lintas wilayah.
Ia adalah penghubung alami antara Jawa dan Sumatera, antara budaya Jawa dan Melayu, pijakan spiritual dan internasional. Ia menguasai ajaran Buddha, Mahayana, dan Tantra. Bahkan dianggap sakti secara spiritual. Ia juga punya relasi dengan dunia luar, Tiongkok, Tibet, bahkan India. Dan itu semua tercatat dalam transkrip Tiongkok. Kekuatan simbolik anti-dominasi pusat. Kepergiannya menandakan bahwa Majapahit mulai dikuasai satu pusat kekuasaan absolut dan tidak lagi membuka ruang bagi kekuatan regional untuk berdialog secara setara. Ciri khas kerajaan-kerajaan yang akan menjadi diktator di kemudian hari, dan tanpa Aditya Warman, Gajah Mada menjadi terlalu dominan, ekspansi menggantikan diplomasi, penaklukan menggantikan pengaruh, dan kita tahu kerajaan manapun yang terlalu bertumpu pada kekuatan militer pada akhirnya akan runtuh dari dalam. Itulah keruntuhan Majapahit di kemudian hari. Sejarah Majapahit sering dirayakan sebagai masa keemasan Nusantara, tapi apakah kita benar-benar belajar dari kejatuhannya? Ketika keseimbangan hilang antara Jawa dan Sumatera, antara pusat dan daerah, antara kekuatan dan kebijaksanaan, maka benih kehancuran sudah ditanam. Aditya Warman adalah pelajaran tentang pentingnya keberagaman dalam struktur kekuasaan. Ia bukan oposisi, bukan musuh, ia adalah cermin alternatif, suara lain yang menunjukkan bahwa kejayaan bukan hanya ditentukan oleh penaklukan, tapi juga oleh kemampuan menjaga harmoni. Dan barangkali hari ini kita juga sedang menghadapi dilema yang sama. Ketika kekuasaan terlalu tersentralisasi, ketika suara-suara dari luar Jawa tidak diberi tempat, ketika diplomasi dan dialog digantikan kekuatan tunggal, akankah kita mengulangi kegagalan Majapahit? Majapahit kehilangan seorang penjaga keseimbangan saat Aditya Warman pergi, tapi kita tidak harus mengulang sejarah itu, karena memahami sejarah bukan hanya untuk mengenang, tapi untuk menghindari jatuh ke lubang yang sama. Kalimat ini mengandung pesan reflektif yang kuat dengan makna sebagai berikut. Majapahit kehilangan seorang penjaga keseimbangan saat Aditya Warman pergi. Ini menyiratkan bahwa Aditya Warman adalah figur penting dalam menjaga harmoni, baik dalam konteks diplomasi antar wilayah, keseimbangan kekuasaan di dalam kerajaan, maupun hubungan dengan dunia luar, seperti Tiongkok, Sumatera, India, Tibet, dan wilayah barat Nusantara. Ketika Aditya Warman pergi, baik karena dipinggirkan, ditugaskan ke Sumatera, atau keluar dari lingkaran kekuasaan pusat, Majapahit menjadi lebih rentan terhadap konflik internal dan eksternal, seperti yang terlihat setelah era Hayam Wuruk. Tapi kita tidak harus mengulang sejarah itu. Ini adalah ajakan untuk belajar dari masa lalu. Jika sebuah peradaban kehilangan tokoh penting yang mampu menjadi jembatan atau penyeimbang, akibatnya bisa fatal. Kalimat ini juga menyiratkan bahwa masyarakat hari ini punya pilihan untuk bertindak berbeda, untuk tidak mengabaikan mereka yang menjaga keseimbangan di tengah dinamika politik, budaya, dan kekuasaan. Karena memahami sejarah bukan hanya untuk mengenang, tapi untuk menghindari jatuh ke dalam lubang yang sama. Artinya, ini adalah inti pesannya. Sejarah bukan sekedar nostalgia atau romantisme masa lalu. Sejarah adalah alat navigasi moral dan politik supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Lubang yang dimaksud bisa berarti konflik perebutan kekuasaan, perpecahan antar daerah, atau hilangnya jembatan antara kebudayaan yang selama ini menyatukan bangsa kita sendiri, yaitu Indonesia ini. Kalimat ini mengajak kita untuk melihat peran Aditya Warman bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tapi sebagai simbol dari pentingnya diplomasi, inklusi, dan keadilan dalam menjaga sebuah peradaban tetap utuh. Dan jika kita gagal merawat nilai-nilai ini hari ini, kita bisa jatuh ke dalam lubang kehancuran yang sama seperti masa lalu. Sebagai penutup, sejarah bukan ditulis untuk disembah, tapi untuk dipahami dan dijadikan cermin. Aditya Warman mungkin telah dilupakan oleh Majapahit, tapi kita tidak harus melupakan nilai-nilai yang ia bawa, keseimbangan, keberanian, dan persatuan antar peradaban.
Di tengah dunia yang kembali gaduh oleh perebutan kekuasaan dan pengaburan kebenaran, mungkin yang kita butuhkan bukan pahlawan baru, tapi ingatan yang jujur. Karena dari sanalah arah bisa ditemukan dan masa depan bisa diselamatkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Terima kasih.